Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya hari ini saya insyaallah akan mempresentasikan artikel yang berjudul Wajib Belajar 9 Tahun. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Dr. Siti Komariah SPD MPDI, semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat rekan-rekan seperjuangan, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ati Khadijah. Saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Wajib Belajar 9 Tahun. Sebagai salah satu syarat atau salah satu tugas individu atau mandiri pada mata kuliah perencanaan pendidikan. Di sini akan dibahas yang pertama, yaitu tentang pengertian wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun yang merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Program ini mewajibkan setiap warga negara untuk bersekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 SD atau MI hingga kelas 9 SMP atau MTS. Karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Dalil tentang wajar pendidikan dasar 9 tahun salah satunya terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tamassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan ke beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Pelaksanaan wajib belajar. Pada tataran pelaksanaan dan ketuntasan, program wajib belajar juga mampu mengurangi angka kemiskinan. Melalui pendidik ini pula, bangsa Indonesia mampu mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dilaksanakan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan budaya. Masyarakat yang sangat menghormati adat, maka tokoh adat dilibatkan dalam pemikiran dan pelaksanaan sosialisasi wajar dikdas 9 tahun yang bermutu, karena sanksi adat biasanya lebih disegani daripada sanksi hukum. Yang kedua, melalui pendekatan sosial. Bila dalam masyarakat ada tokoh yang disegani dan bisa menjadi panutan, maka tokoh ini perlu dilibatkan dalam sosialisasi wajib belajar 9 tahun. Yang ketiga, ada pendekatan agama. Untuk daerah seperti ini, peran para tokoh agama sangat sesuai. Dengan mengutip ayat-ayat suci Al-Quran, maka konsep wajib belajar lebih mudah diikuti. Yang keempat, melalui pendekatan birokrasi. Birokrasi ditempuh karena dengan pendekatan ini lebih mudah diperoleh berbagai faktor penunjang, baik tenaga, sarana maupun dana. Yang terakhir, melalui pendekatan hukum. Pendekatan hukum ialah pendekatan yang hanya digunakan untuk daerah yang masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap pendidikan yang sangat rendah dan tingkat resistensinya tinggi. Peran pemerintah dalam wajib belajar 9 tahun. Yang pertama, pemerintah mampu meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam mensukseskan penuntasan wajib belajar 9 tahun.
Yang kedua, pemerintah mampu meningkatkan peran, fungsi dan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan dalam penuntasan wajib belajar di daerah masing-masing. Yang ketiga, pemerintah mampu menurunkan angka putus sekolah. Yang keempat, pemerintah mengucurkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk pendidikan dasar SD maupun SMP. Yang kelima, pemerintah mampu melindungi siswa, guru, dan perangkat kurikulum yang berlaku serta menyediakan sarana dan prasarana. Bantuan operasional sekolah dalam pendidikan dasar 9 tahun. Bantuan BOS atau bantuan operasional sekolah adalah dana dan pemerintah pusat yang didistribusikan melalui pemerintah ke daerah ke SD, MI, MTS yang sederajat melalui rekening sekolah untuk membantu kegiatan operasional sekolah dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa, sehingga sekolah yang jumlah siswanya lebih banyak, maka dalam penuntasan wajib belajar akan menerima BOS lebih besar. Adapun bantuan BOS dalam pendidikan dasar 9 tahun itu digunakan untuk 1. Pembiayaan penerimaan siswa baru, 2. Pembelian buku, 3. Pembiayaan kegiatan siswa, 4. Pembiayaan ulangan harian, 5. Pengembangan profesi guru, 6. Pembiayaan perawatan sekolah, 7. Pembiayaan langganan daya listrik, air, dan jasa, 8. Pemberian bantuan untuk transportasi siswa dan lain-lain. Untuk kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, bahwa wajib belajar 9 tahun merupakan program pemerintah yang dilatar belakangi dari munculnya program pendidikan atau program wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984. Program ini bertujuan untuk 1. Meningkatkan angka partisipasi anak untuk masuk sekolah, terutama di daerah yang jumlah anak tidak bersekolahnya masih tinggi. Yang kedua, menurunkan angka putus sekolah. Yang ketiga, meningkatkan peran, fungsi, dan kapasitas pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten dan kecamatan dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun di daerah masing-masing. Di samping itu pula, pemerintah memberikan beasiswa dan dana bantuan BOS untuk mengembangkan dan memajukan kualitas mutu pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia ini supaya masyarakat Indonesia menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, menjadi masa depan yang lebih baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi tentang wajib belajar 9 tahun ini bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.